Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terpidana, dua diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Kita mungkin pernah menonton tentang berita artis yang terkena kasus narkoba dan anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski udah banyak larangan untuk tidak mendekati narkoba, nyatanya ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia lebih banyak lagi. Cuman pecandu narkoba di dunia setara dengan satu Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dengan narkoba? Dan emang apa sih rasanya? Oke, sebenarnya narkoba itu ada macam-macam. Ada yang bisa bikin kita sangat berenergi, sampai ngerasa kita bisa lari dari Lombok Timur ke Lombok Barat. Dan ada juga yang bisa bikin ngantuk dan tenang. Dan ada juga yang bisa bikin halusinasi, ya kayak melihat, mendengar, dan juga ngelihat hal-hal yang memang gak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin penggunanya menjadi super senang secara instan. Tapi, apakah ia cepat itu sampai bisa bikin kecanduan? Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung kerasa. Nafas jadi lebih cepat, badan jadi gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Hormon ini dapat muncul dari kegiatan sehari-hari, tapi sabu-sabu bikin otak kebanjiran hormon. Lama-lama hormon bahagia ini akan habis juga. Masalahnya otak sudah terlanjur terbiasa dalam mode kebanjiran. Banjirnya surut dan balik ke kondisi biasa. Kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu tuh kayak naik roller coaster, semakin tinggi naiknya semakin keras juga jatuhnya. Hidup jadi kerasa hambar dan tidak memuaskan. Kalau nyerah sama godaan dan konsumsi sabu-sabu lagi, otak bakalan terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai sumber kebahagiaan, dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu bisa kelihatan dari fisiknya, dan mereka tuh jadi susah fokus dan gampang emosian. Masalahnya makin parah, otak gak bisa nyiptain hormon sendiri dan perlahan kebal sama efek sabu, dan lama-lama jadi butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai nyawanya ditaruhannya. Ya, hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah menegaskan bahwa seorang muslim dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Penyalahgunaan narkoba membahayakan diri pengguna dan lingkungan sosial sehingga dilarang dalam Islam. Kalau begitu, gimana cara berhentinya? Kalau sudah kecanduan parah, untuk lepas dari jeratan sabu-sabu sangat amat susah. Awalnya bikin ngerasa pusing dan kemampuan berpikir menurun, terus menjadi cemas, berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan ada bantuan dan dukungan yang tepat. Contohnya direhabilitasi, didampingi, konseling, dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang ngelapor dapat direhabilitasi gratis, tapi pengedar bisa dihukum mati. Tapi dulu di Filipina pernah punya cara yang lebih berdarah. Presidennya ngasih izin buat nembak siapapun yang dicurigai sebagai pecandu dan pengedar. Sehingga puluhan ribu nyawa hilang terbunuh di jalan. Masalahnya, yang terbunuh belum tentu pecandu atau pengedar. Malah banyak diantaranya orang yang miskin dan tidak bersalah. Tapi walaupun benar, apakah nyawa mereka layak untuk melayang? Masalah narkoba adalah masalah yang rumit
dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan, pendidikan, yang pasti semua bukan hanya soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, dan ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita dapat ikut membantu karena pemulihan butuh satu komunitas yang peduli.